Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Widi Gemini. Nah, hari ini aku mau nge-review buat kalian, sekaligus mau ngasih tahu bagaimana cara menggoreng kerupuk yang baik dan benar dan hasilnya maksimal. Oke, sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, tetap stay tune. Oke, jadi teman-teman, usahakan minyak yang kalian gunakan itu sudah pasti panas, sehingga ketika kalian menuangkan kerupuknya itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, untuk hari ini aku menggunakan 3 jenis kerupuk yang kita goreng, yaitu ada kerupuk udang, tempe, dan juga kerupuk ulat. 3 jenis kerupuk itu masing-masing kurang lebih aku produksi sebanyak 5 kilo 5 kilo. Nah, cara menggorengnya tinggal kita tuang aja. Nah, tinggal tunggu kurang lebih cuman 5 detik dia udah ngembang kayak gini, teman-teman. Setelah udah kembang semua, baru kita angkat dan tiriskan. Tinggal kita taruh dulu di tempat penyaring kayak gini. Aku punyanya yang biasa aja ya. Jadi kalau teman-teman semuanya punya yang lebih bagus, itu lebih baik lagi. Karena aku di sini menggunakan alat ala kadarnya yang merasa ada di rumah saja. Biar aku juga tidak keluar modal banyak untuk produksi kerupuknya. Jadi teman-teman, sebelum aku memulai usaha kerupuk ini, itu kurang lebih 4 bulan yang lalu, dimana awal dari pandemi COVID-19, aku dan suamiku udah berhenti bekerja di usaha pariwisata. Jadi aku mencoba mengalihkan profesiku ke jualan kerupuk. Nah, dimana ideku ini bermula dari aku melihat mau nggak mau kita harus makannya minimal pakai kerupuk. Nah, jadi terinspirasilah aku menjual kerupuk. Nah, astungkarnya hasilnya itu lumayan loh teman-teman, dimana modalnya pun itu bisa menghasilkan 100% keuntungan. Nah, untuk detailnya nanti aku kasih tahu ya berapa aja modal yang dibutuhkan dan hasilnya berapa. Nah, untuk kali ini aku menggunakan 3 jenis ini yang mana bisa mudah kalian temui di pasaran. Aku cukup beli aja di pasaran sini, yang mana per 5 kilonya itu cuman harganya kurang lebih kalau untuk udang merah itu hanya 80.000, dan untuk keripik tempenya itu cuman aku beli mentahnya 70.000 per 5 kilo, dan untuk kerupuk ulatnya pun aku beli 85.000 per 5 kilonya. Mari kita menggoreng kayak gini, kita juga bisa sambil tiriskan, jadi lebih cepat proses penggorengannya teman-teman. Aku pun tidak begitu banyak menggunakan ataupun membeli alat di awal aku jualan, karena mumpung di rumah tempat aku memasak pun ada wajan yang cukup kecil, bukan cukup besar ya, cukup kecil, itu aja aku pakai udah cukup. Terus aku gunakan alat sekadarnya aja.
Nah, setelah aku udah selesai menggoreng kerupuk udang dan kerupuk ulatnya, sekarang aku mau menggoreng kerupuk tempenya, teman-teman. Jadi sebelum kita menggoreng, ingat jemur dulu sampai 3-4 jam di bawah matahari yang lumayan panas. Setelah itu kita tinggal masukkan seperti kerupuk yang lainnya. Cuma untuk kalau kerupuk tempe ini perlu kita tekan biar dia tidak mengembang kemana-mana, teman-teman. Jadi dia nggak mengkerut, dia bisa seperti ukurannya sebesar kemaksimalannya juga kayak gini. Jadi kita perlu tekan-tekan. Setelah udah ngembang semuanya, baru kita angkat dan tiriskan. Kerupuk tempe ini biasanya lebih mudah kita goreng dan kita kemas karena ukurannya yang besar-besar ya, teman-teman. Jadi mempermudah kita dalam saat kita packing. Cuman dia lebih sulit saat kita menggorengnya karena kita perlu tenaga ekstra untuk menekan dia ke bawah agar dia tidak mekar kemana-mana, teman-teman. Jadi biar ukurannya bisa ngembang sempurna dan bisa slim dia, teman-teman. Kalau kerupuk tempe ini aku belinya itu 70.000 per 5 kilonya. Setelah aku goreng dan aku kemas, itu bisa menghasilkan kurang lebih sampai 30 bungkus. Dan itu lumayan loh, teman-teman, hasilnya. Bisa 100% dari modal yang kalian gunakan. Proses penggorengannya pun cepat karena dia tidak menyita waktu yang cukup lama, tergantung dari alat yang kalian gunakan sebesar apa. Karena di sini aku menggunakan wajan yang tidak begitu besar, jadi lumayan lama. Jadi kalau kalian punya wajan lebih besar, itu lebih bagus lagi kalian gunakan ya. Jadi bisa menghemat waktu untuk kalian menggorengnya. Usaha kerupuk ini sangat bagus untuk kalian bisa coba di rumah ya, teman-teman. Kenapa aku bisa rekomen kayak gitu? Karena modalnya cukup sedikit tapi hasilnya bisa kalian dapetin itu 100% dari modal kalian loh, teman-teman. Caranya mudah dan untungnya pun mudah kalian dapatkan. Bisa kalian coba di rumah tanpa perlu modal yang besar untuk beli alat-alatnya. Hanya bisa kalian gunakan alat seadanya aja di rumah, seperti yang aku lakukan kayak gini. Semari aku menunggu new normal, aku balik kerja ke usahaku yang semula, yaitu dunia pariwisata. Aku lumayan lama menekuni ini, yaitu kurang lebih baru 4 bulan. Ya lumayanlah nambah-nambah uang dapur buat nambahin susu anak-anak. Jadi kalau kalian di rumah ada yang belum mencoba usaha ataupun masih nongkrong saja, kalian bisa mencoba usaha kecil-kecilan ini. Yang penting halal dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Setelah udah selesai kita goreng, aku dibantu oleh suamiku dan juga mertuaku untuk packingnya ya, teman-teman. Jadi lebih cepat sekali kita bungkusnya. Nah, untuk
bungkusnya sendiri biasanya aku menggunakan size plastiknya beda-beda ya. Dimana kalau kerupuk ulat putih kayak gini, aku biasanya menggunakan ukuran plastiknya itu ukuran 12 x 20 cm. Nah, kalau untuk packingnya sendiri aku menggunakan plastik yang agak besar ya teman-teman. Bisa kalian gunakan juga plastik yang biasanya dipakai bungkus laundry. Nah, kalau untuk kerupuk tempenya sendiri itu biasanya aku menggunakan plastik yang sama 12 x 20, itu sebanyak setengah kilo, habisnya dalam sekali produksi 5 kilo. Nah, kalau lain halnya dengan kerupuk udang, itu biasanya aku menggunakan plastik yang lebih kecil ukuran 10 x 20 cm. Setelah kita udah kemas kayak gini, nah jadi untuk semua modal yang kalian butuhkan dalam satu kali produksi, yaitu kurang lebih kalian cukup mengeluarkan modal untuk beli kerupuk mentahnya itu tempe 70.000, kerupuk ulat 90.000, kerupuk udangnya 80.000, minyak cukup 6 liter aja 75.000, plastik semua totalnya 1,5 kilo aku beli 66.000, terus satu plastik packingnya 20.000. Jadi total modal yang kalian butuhkan itu cukup 401.000 ya teman-teman. Dimana kalian bisa menghasilkan dari semua produksi ini itu kurang lebih bisa menghasilkan 105 bungkus dari hasil penggorengannya, yang mana aku biasanya jual 9.000 per bungkus. Dan kalian bisa menghasilkan semuanya itu 945.000 teman-teman. Jadi hampir 100% ya keuntungan yang kalian bisa dapatkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.